Pertanyaan yang paling umum soal Tritunggal adalah Tuhan kita itu satu atau tiga. Dan biasanya orang-orang muslim menyerang hal itu. Kalau kita bilang satu, mereka bilang, lah kok ada Bapa, Putra, Roh Kudus kan gitu kan. Kalau kita ngomong tiga, mereka ngomong, lu Tuhan kok telu si jiwa, lu maksa mereka, lu piye aja kan gitu kan. Nah, ayo kita coba bedah ini sama-sama. Yuk buka dulu Alkitabnya, Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, dengar orang Israel, Tuhan hurufnya gede semua ya. Itu dalam bahasa aslinya Jehovah. Jehovah itu Elohim. Jadi Allah bahasa aslinya Elohim di perjanjian lama. Nah, Jehovah itu Esa, kan gitu kan? Itu kata perjanjian lama. Coba perjanjian baru ngomong apa? Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita apa? Tuhan itu Esa. Nah, ada dua variabel yang sama, betul kan? Apa itu? Tuhan itu Esa. Nah, ini yang kita mesti berangkat dari situ. Jadi Tuhan itu Esa. Nah, teman-teman, kata Esa itu dalam bahasa aslinya pakai bahasa Ibrani, kata-katanya Echad, E-C-H-A-D, Echad. Nah, Echad ini artinya tuh bukan cuma satu tunggal itu toh, tapi begini, saya jelaskan artinya ya. Esa atau Echad itu artinya adalah satu menjadi satu bersatu. Yang bisa mewakili itu satu menjadi satu bersatu, atau dalam bahasa Inggrisnya united atau unity yang kita tahu sekarang, bersatu. Nah, kalau seandainya saya ubah kata-kata dalam Alkitab itu sesuai dengan arti yang lain dari kata Echad ini, maka gini, Jehovah Allah kita itu bersatu, Jehovah Allah kita itu unity, menjadi satu. Kira-kira bingung enggak kamu? Iya kan? Nah, disinilah kebingungan ini bagi sebagian besar orang itu disederhanakan dengan ya wis lah satu aja cukup, atau dibuat Tritunggal. Nah, lebih membingungkan lagi, Tritunggal. Tri itu berapa? 3. Tunggal itu berapa? 1. Nah, itu Esa. Jadi Tuhan Allah kita itu Esa, kawan-kawan. Nah, sekarang saya jelaskan Tritunggalnya, Esanya kayak apa. Begini loh, Kejadian 1 ayat 1 coba. Jadi ini berapa sebenarnya? 3 atau 1? Jadi ya, dari kata-kata Esa tadi, perjanjian lama perjanjian baru fix sama. Mereka ngomong itu Esa. Esa tidak pernah bisa disimbolkan mutlak satu utuh, tidak bisa. Betul ya? Kalau memang itu satu utuh, ngapain pakai kata-kata Esa? Ya kan, gitu kan? Oke, lanjut. Pada mulanya siapa? Allah. Allah dalam bahasa aslinya di sana adalah Elohim. Oke? Allah itu bukan nama Tuhan kita ya. Itu cuma bahasa Indonesia. Ketika kekristenan masuk di sini, menyebut Tuhan sudah pakai Allah. Makanya ditulis Allah. Tapi sebenarnya bukan nama Tuhan kita. Oke? Paham ya? Tuhan itu pada mulanya Elohim, sosok Elohim muncul. Ayat yang kedua coba, salah satu, dan roh Allah, betul? Ruah Elohim, itu bahasa aslinya, roh Allah atau ruah Elohim. Tadi yang pertama ada Allah, yang kedua ada siapa? Ruah Elohim atau roh Allah, melayang-layang. Nah, roh Allah ini teman-teman, atau roh tadi, itu artinya begini. Ya, dia artinya roh atau makhluk tanpa tubuh. Roh kan begitu kan? Itu roh. Tapi juga dia artinya adalah mind atau pikiran. Pikirannya Allah. Dia juga berarti pusat emosinya Allah. Dia juga berarti sebuah, bahkan ada menerjemahkan atau mengartikan kata ruah itu sebagai animasi. Contoh simpel. Waktu kalian
di jalan-jalan lihat ada animasinya Prabowo Gibran ya? Kayak apa tuh? Gemoy. Mirip. Waktu Anda lihat animasinya, walaupun itu bukan Prabowo-nya kan, bukan Gibran-nya kan, tapi Anda tahu itu representatif dari Prabowo Gibran, betul nggak? Nah, roh itu kayak gitu. Itu arti animasi yang dimaksud. Animasinya. Berarti Anda lihat di sana, kalau roh Allah itu adalah animasi dari Allah, simpelnya gitu. Otomatis this is different things dong. Betul nggak? Yes. Betul nggak kira-kira? Apakah Prabowo dengan animasinya Prabowo sama? Tidak. Different things kan? Hal yang berbeda kan? Bisa nangkap? Oke, sampai di sini dulu, simpen dulu. Oke? Lanjut dulu. Ayat yang ketiga yuk lihat. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita tadi lihat ada Elohim, lalu kedua adalah Ruah Elohim, ada Bapa, ada Roh Kudus. Yesusnya di mana? Ayat 3 itu. Berfirmanlah Allah. Lu mana Yesusnya? Firman itu loh Tuhan Yesus. Lu dari mana kok bisa? Yuk kita buka ayat Yohanes 1 ayat 1, coba buka. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yuk pahami ya ayat ini ya. Pada mulanya siapa? Firman. Firman. Tadi di Kejadian pada mulanya siapa? Allah. Elohim. Sekarang pada mulanya apa? Firman. Berarti firman sama dengan Allah nggak? Ya. Sama kan? Pada mulanya Allah, pada mulanya firman. Berarti firman sama dengan Allah. Oke? Paham ya di situ ya? Jadi firman adalah Allah. Kemudian coba lompat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Nah, penuh kasih, karunia dan kebenaran. dia yang dimaksud di sini siapa? Yesus. Yesus kan? Firman telah menjadi manusia dan dia adalah anak tunggal Bapa. Berarti siapa? Yesus. Padahal ini tadi adalah firman. Berarti firman itu siapa? Yesus. Yesus. Jadi di Kejadian tadi kita lihat ada Elohim, ada Roh Kudus, ya kan? Ada Ruah Elohim, lalu ada firman. Yesus. Tiga-tiganya ada. Betul? Di dalam Perjanjian Baru muncul lagi itu. Kemudian pertanyaannya kan gini. Dan lalu kira-kira ya, Yesus sama Allah ini sama apa enggak? Tadi dikatakan pada mulanya firman. Padahal Kejadian ngomong pada mulanya siapa? Allah. Allah berarti sama dengan firman. Tapi ayat 14 tadi ngomong firman itu kita setuju firman itu sama dengan Allah. Oke? Berarti kalau Anda baca ayat 14, firman itu menjadi Allah menjadi manusia. Berarti Allah sama dengan Yesus ya? Sama. Makin pusing? Enggak. Oke, bagus. Ini masih belum menjawab 3 atau 1 kan gitu kan. Ini biar Anda tahu dulu variabelnya. Oke, kemudian sekarang begini. Kita lihat yuk dari bukti-bukti dulu kawan-kawan. Kita coba lihat bukti ketika Tuhan Yesus dibaptis yuk. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Yesus lagi ngapain tadi? Dibaptis. Dibaptis di bumi ya. Berarti kan personnya di situ kan. Nah, ketika dia dibaptis, maka ada roh Allah, Spirit of God atau Ruah Elohim turun dari langit. Ini bukan merpati turun, bukan ya. Ini adalah roh Allah turun, cuma bentuknya mirip burung merpati. Nah gitu loh kata-kata Alkitab tadi. Roh Allah turun. Ini Yesus, roh Allah turun. Kemudian ada suara dari surga berkata apa tadi? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Coba bayangkan peristiwa itu. Seandainya Anda ada di sana, kalau seandainya Tuhan itu cuma satu seperti yang kita pikirkan selama ini, lah ini tadi sandiwara apa? Mosok dia lagi dibaptis, kemudian dia tiba-tiba nyamar kok ndur medun. Terus tiba-tiba dia pakai suara jarak jauh ya kan? Di sana ternyata ada
audio kenceng bisa bluetooth gitu loh. Dia ngomong dalam hati kan gitu kan, ini anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berikan. Padahal dia sendiri gitu. Saya yakin Tuhan tidak sebohong itu. Dan memang Tuhan tidak pernah berbohong. Betul nggak? Berarti artinya kalau kita yakin Tuhan adalah Allah yang murni, yang tidak berbohong, otomatis ini kejadian real ini. Tiga-tiganya berinteraksi saat itu. Ya. Betul nggak kira-kira? Jadi benar-benar ada 3 person, 3 pribadi yang menunjukkan pribadinya di waktu yang bersamaan dan bisa dirasakan, dilihat oleh orang di sekitar itu waktu itu. Bahkan dicatat lagi. Kejadiannya otomatis kurang lebih begini. Pada saat itu benar-benar Yohanes melihat ada Yesus di sana, ada Roh Allah turun, dan ada sound of God, ada suara dari surga yang ngomong, "This is my child." Ini anakku, this is my son. Gitu kira-kira. Jadi pada saat itu indera orang di sana menangkap ada 3 pribadi di sana, betul kan? Jadi Tuhan kita 3 apa? 1. Tunggu sebentar kawan-kawan. Ayo kita lihat. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pertanyaannya adalah, masa iya pada saat ini Yesus sandiwara lagi? Dia mau mati nih, loro banget, ngapain sandiwara gitu? Bener nggak? Dia manggil siapa? Allahku. Dia manggil pribadi yang lain yang masih ada di atas sana, betul nggak kira-kira? Ini fakta Alkitab loh. Oke, lanjut yuk. Kita lihat. Sebenarnya logika ini bukan baru, bukan sekarang saja saya ngerti. Ini sudah ditangkap oleh murid-murid Yesus. Yuk coba buktikan. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah bangkitin siapa? Yesus. Yesus. Yang bangkitin Yesus siapa? Allah. Katanya Allah tuh Yesus. Bisa nangkep logikanya? Allah membangkitkan Yesus. Ini ayat kayak begini nih banyak loh di tulisannya Kisah Para Rasul ini. Allah membangkitkan Yesus. Nanti Paulus juga ngomong yang sama. Penulis Kisah Para Rasul, kalau kalian belum tahu saya kasih tahu, itu adalah Lukas. Orang yang sama yang menulis Injil Lukas. Si Dokter Lukas, muridnya Yesus. Dia penulis Kisah Para Rasul. Jadi ini murid Yesus beneran nih. Bukan murid KW-KW kayak kita kan masih KW-KW nih. Kita KW jauh nih. Ini murid beneran nih, asli original. Muridnya Yesus. Yang satu namanya Lukas, nanti satu lagi namanya Paulus juga ngomong hal yang sama. Mereka menangkap logika itu bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Berarti ada berapa persen? 2% yang bekerja waktu itu. Betul kan? Nah, kemudian teman-teman, porsinya Roh Kudus mana? Yohanes 14 ayat 16-17. Yesus ngomong, "Aku akan minta kepada Bapa." Beliau Yesus adalah Tuhan, minta kepada person yang lain yaitu Bapa. Betul? Mintanya apa? Supaya Bapa mengirimkan apa? Penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Betul nggak? Seorang itu artinya apa? Person. Betul nggak? Pribadi yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh Allah. Di dalam percakapan ini ada 3 pribadi yang muncul, betul kan? Itu sebabnya dulu ya murid-muridnya Yesus yang kesekian atau bapak-bapak gereja, akhirnya mereka merumuskan Tritunggal atau ada 3 pribadi yang tunggal. Nah ini masalahnya, kita tidak ngerti tunggalnya kayak apa. Nah ini saya mau jelaskan. Yuk kita buka Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Sama seperti kita adalah Satu. satu.
Ini loh teman-teman, kita tadi melihat bahwa percakapan Yesus dengan Bapa, bahkan ketika dia meminta Roh Kudus, itu real, itu nyata. Itu Tuhan sedang tidak bersandiwara atau main pencitraan, bukan. Ini real. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, betul kan? Dan ketika Tuhan tadi berdoa, Yesus berdoa, dia ngomong. Lihat terus korelasinya mana? Berarti Tuhannya 3. Tuhan tadi ngomong supaya dunia tahu bahwa engkau dan kita atau Yesus dan Bapa adalah satu. Bisa nangkep? Lu itu adalah 2-3 pribadi, tapi kok Tuhan bilang adalah satu. Nah ini teman-teman, ini yang tidak pernah bisa ditangkap oleh kepala kita. Beliau bahkan tadi ngomong, kalau mereka sungguh-sungguh maka mereka akan menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Lu bahkan Tuhan menawarkan untuk menjadi satu nggak cuma dia sama Bapa, tapi bahkan sama kita pun dia menawarkan hal yang sama, gitu loh. Cuma kita mampu apa enggak, nah itu urusan lain loh. Tapi yang jelas bahkan beliau bilang itu bisa itu bahkan, gitu loh. Tapi faktanya adalah entah itu Bapa, entah Yesus maupun Roh Kudus, mereka itu memang 3 pribadi kawan-kawan. Tapi unity-nya sangat sempurna. Kesatuannya sangat sempurna, dan ini yang tidak pernah bisa kita bayangkan sesempurna apa sih, nggak nangkep kita. Karena kita tidak pernah melihat contoh yang kayak gitu. Tapi benar-benar Alkitab dari awal sampai akhir kalau kamu lihat itu bicara tentang 3 pribadi. Tapi tidak ada perbedaan di antara mereka. Unity. Maka kata yang tepat tadi dikatakan Tuhan itu Esa. Dalam bahasa aslinya Ekat, artinya adalah unity, bersatu. Nangkep ya? Makanya penerjemah Alkitab itu saya jadi paham, tidak berani dia nulis Tuhan itu satu, nggak berani dia di terjemahan Ekat tadi loh. Karena itu artinya loh, ini kalau satu tok kita ngurangi esensi dari kata Ekat ini, gitu loh kira-kira. Maka dia pilihlah kata yang paling mendekati itu dalam bahasa Indonesia, yaitu Esa. Dari awal sampai akhir konsisten. Kalau tidak percaya, ayo kita lihat lagi yang paling akhir lah. Wahyu 22 ayat 3. Ada tahta siapa? Tahta Allah. Lalu tahtanya siapa? Anak domba. Ada berapa tahta? 2 tahta. Kalau pribadinya satu, ngapain ada 2 tahta? Berendah kira-kira. Lu 2 apa 3? Mungkin Anda tanya, lu kok cuma 2 kak? Ingat yang satu lagi adalah Roh Kudus atau Roh Allah. Tadi definisinya roh apa? Makhluk tanpa tubuh. Dia nggak bisa punya tahta dong. Bisa memahami ya? Jadi kesimpulannya kawan-kawan, Tuhan kita itu satu apa 3? Jawabannya Esa. Kalau nggak ngerti pakai bahasa Ibrani, Ekat. Artinya apa? Unity, bersatu. 3 tapi satu.